Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas yang beranggotakan Nurul Magafira, Nurul Hikmah Idrus, Nur Fatihah Irsananda, Gilda Tasya Sarunan, Alvini Yohana Liling, Suci Rahmawati, Erda Sari Tandianan, Rani Clarissa Absari Tonapa, S. Mardianti Borean, Gabriel Enos Limbu, Efrasia Irawati, dan saya sendiri Dea Kristiani Kende. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk teman-teman saya untuk memaparkan materi. Tujuan pelayanan. Pertama, meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian. Dan terakhir, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi: pertama, pengkajian dan pelayanan resep; 2, pelayanan informasi obat atau PIO; 3, konseling; 4, visit pasien atau khusus pasien puskesmas rawat inap; 5, monitoring efek samping obat atau MESO; 6, pemantauan terapi obat atau PTO; 7, evaluasi penggunaan obat. Selanjutnya, pengkajian dan pelayanan resep. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi meliputi yang pertama, nama, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Yang kedua, nama dan paraf dokter. Yang ketiga, tanggal resep. Dan yang keempat, ruangan atau unit asal resep. Selanjutnya, persyaratan farmaseutik meliputi: yang pertama, bentuk dan kekuatan sediaan; yang kedua, dosis dan jumlah obat; yang ketiga, stabilitas dan ketersediaan; yang keempat, aturan dan cara penggunaan; dan yang kelima, inkompatibilitas atau ketidakcampuran obat. Sedangkan untuk persyaratan klinis meliputi: yang pertama, ketetapan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat; yang kedua, duplikasi pengobatan; yang ketiga, alergi, interaksi dan efek samping obat; yang keempat, kontraindikasi; dan yang kelima, efek adiktif. Selanjutnya, pelayanan informasi obat atau yang disebut juga dengan PIO. PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Tujuan PIO sendiri adalah yang pertama, menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien, dan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Contohnya, kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas. Harus memiliki alat penyimpanan yang memadai. Yang ketiga, menunjang penggunaan obat yang rasional. Yang selanjutnya, konseling. Konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap, serta keluarga pasien. Adapun tujuan dilakukannya konseling yaitu untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien, antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping, tanda-tanda toksisitas, dan cara penyimpanan dan penggunaan obat. Ronde atau visit pasien merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya, terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain.
Tujuannya yaitu yang pertama memeriksa obat pasien, yang kedua memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis pasien, yang ketiga memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, yang keempat berperan aktif dalam pengambilan keputusan tim profesi kesehatan dalam terapi pasien. Selanjutnya ada monitoring efek samping obat atau MESO, merupakan kegiatan pemantauan step respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Adapun tujuannya yang pertama, menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang. Yang kedua, menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah sangat dikenal atau yang baru saja ditemukan. Pemantuan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Tujuannya yaitu untuk yang pertama mendeteksi masalah yang terkait dengan obat, yang kedua memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Evaluasi penggunaan obat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasio. Tujuannya yang pertama mendapatkan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu, yang kedua melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Berikutnya, evaluasi penggunaan obat. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional atau SPO ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut dilaksanakan di tempat yang mudah dilihat, contoh standar prosedur operasional sebagaimana terlampir. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kiranya apa yang telah kami paparkan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.